Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Sebelumnya, mohon maaf, share screen dulu. Cindy, tolong share screen. Oke, lanjut aja langsung mengenai karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Next. Sebelumnya, anggota kami ada admin Chani Narayan dengan NIM 014, kemudian ada Cindy, ada saya sendiri Rizka, kemudian ada Wafa, kemudian ada Bintang. Next. Materi pertama akan dipaparkan oleh Wafa. Yang pertama, konsep karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya, hasil perbuatan, cipta, kreasi. Ilmiah didefinisikan sebagai sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan. Ketika melakukan sesuatu secara ilmiah, pasti ada landasan yang kuat atau dikenal dengan teori. Karya tulis ilmiah juga dapat disebut sebagai karya tulis yang melibatkan studi tentang masalah tertentu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah tersebut meliputi penerapan metode ilmiah dan penerapan prinsip ilmiah seperti objektif, logis, empiris, sistematis, sederhana, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang serius. Kedua jenis penulisan tersebut tetap menggunakan metode analisis masalah yang mendekati kebenaran. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu kerja dan ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya hasil KBBI adalah karya, hasil perbuatan, cipta, kreasi, khususnya karangan. Sains meskipun bersifat ilmiah dan ilmiah memenuhi syarat kaidah sains. Ilmiah didefinisikan sebagai sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan. Ketika melakukan sesuatu secara ilmiah pasti ada landasan yang kuat atau dikenal dengan teori. Next. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Tujuan penulisan artikel ilmiah adalah untuk memecahkan masalah tertentu, menambah pengetahuan tentang topik tertentu, dan melatih kemampuan penulis yang menulis artikel ilmiah untuk menulis dan berpikir secara ilmiah. Tujuan penulis publikasi ilmiah secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu A. Sebagai bentuk komunikasi ide atau gagasan kepada kalangan tertentu. Karya ilmiah ini biasanya menyerupai artikel yang sering dimuat di media. Seperti biasa di media cetak ada banyak artikel dengan topik tertentu. Kemudian dilakukan dengan studi kasus yang kemudian dipublikasikan di media arus utama untuk mengkomunikasikan artikel ini kepada masyarakat umum yang membacanya. B. Untuk menyelesaikan tugas di wisuda. Kita bisa melihat pada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Ini semua adalah contoh penulisan makalah penelitian. Biasanya dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. C. Karya ilmiah juga bertujuan untuk membahas pemikiran atau gagasan dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar atau sejenisnya. D. Selain itu, karya ilmiah juga bertujuan untuk kompetisi. Lomba karya tulis akademik sering kita jumpai di berbagai institusi. Biasanya diadakan setiap tahun. Dengan mengikuti kompetisi ini, kami juga berharap dapat belajar menulis karya ilmiah dan mendapatkan pengalaman sendiri. E. Melatih mengungkap gagasan dan hasil penelitian melalui penulisan yang metodis dan sistematis. F. Menjadi sarana pertukaran informasi antara sekolah dan masyarakat. Yang G. Melatih keterampilan dasar untuk peneliti dengan benar dan teratur. H. Menunjukkan visi dan potensi mahasiswa untuk mengatasi dan memecahkan masalah bentuk karya ilmiah dari ilmu disiplin ilmunya. Selanjutnya I. Untuk mengembangkan suasana ilmiah di kalangan siswa.
C. Wahana praktik mengungkapkan gagasan atau hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yang sistematis. K. Menghasilkan siswa yang mampu mengarahkan pemikiran dan tulisan pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, I. Sumber informasi yang bermanfaat bagi yang membacanya. M. Karya akademik dapat menjadi bukti bahwa mahasiswa memiliki visi ilmiah dan kemungkinan untuk bergulat dan memecahkan berbagai masalah. Yang terakhir, pelatihan keterampilan dan kemampuan dasar untuk melakukan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat diperhitungkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Wafa yang sudah menjelaskan konsep karya ilmiah dan juga tujuan karya ilmiah. Di sini saya admin akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah dan juga tahapan umum penulisan karya ilmiah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Wafa bahwasanya karya ilmiah itu terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah, di mana menurut KBBI karya itu merupakan hasil perbuatan dan ilmiah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari karya ilmiah itu adalah di sini Jones itu menjelaskan atau menyebutkan beberapa ciri dari karya ilmiah, yaitu ada penyajian fakta, ada kehati-hatian, ada kejujuran, ketidakberpihakan, sistematis, dan tanpa muatan emosional. Namun di sini pada penjelasan ini saya akan mengemukakan secara umum ciri-ciri dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama, ada reproducible, di mana karya ilmiah ini artinya pembaca dapat menerima dan menginterpretasikan karya tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin diungkapkan oleh pengarang. Yang kedua itu ada jelas. Karya ilmiah itu harus ditulis menurut kaidah bahasa dan secara baik dan benar. Penulis harus menguasai materi dan mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas serta tidak ambigu. Jadi pembaca itu dapat memahami setiap kalimat yang dikemukakan oleh pengarang jelas. Yang ketiga ada tidak emosional. Karya ilmiah itu harus tersusun tanpa mempertimbangkan perasaan pengarang. Hal-hal yang diungkapkan harus wajar dan berdasarkan realitas atau fakta setempat tanpa meningkatkan subjektivitas penulis. Yang keempat itu ada penggunaan bahasa yang sederhana. Jadi karya ilmiah itu meliputi kaidah bahasa yang benar dalam ejaan, kata, dan paragraf untuk menghindari salah tafsir oleh pembaca. Selanjutnya ada penulis harus menggunakan kaidah keilmuan, di mana kaidah keilmuan itu menggunakan istilah atau kata-kata dengan aspek keilmuan yang harus sesuai dengan pokok bahasan yang ingin disampaikan serta latar belakang penulis. Hal ini itu merupakan bukti bahwa penulis menguasai apa yang ingin ditulisnya. Selanjutnya ada bersifat ornamental dan rasional. Pengarang itu harus mampu menggunakan kata-kata yang tidak ambigu, yang dimana nantinya pembaca itu akan paham apa yang dimaksud oleh bahasanya ini. Pengarang juga harus menyampaikan kata-kata dengan masuk akal, yang berarti penulis menekankan ide-ide yang logis, konsisten, dan tepat dalam karangannya. Selanjutnya ada adanya koherensi dan keterus-terangan. Karya ilmiah itu harus ada koherensi atau keterkaitan antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus memiliki keterkaitan pokok bahasanya. Nah, selanjutnya itu ada kalimat yang digunakan itu harus efektif dan terfokus. Lalu ada objektivitas. Pembahasan mengenai fakta objektif hasil penelitian itu harus sesuai dengan adanya hal yang diteliti. Jones memberikan pembenaran, pengertian ilmiah mengenai sifat dan gaya penulisan dari fakta yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya itu, karya ilmiah harus ditulis secara sistematik dan sistematis, menggunakan metode tertentu dalam pembahasan masalah, mengatur dengan memperhatikan langkah-langkah, dan memerlukan pengendalian yang bersih dan teratur. Tentunya berhubungan dengan tema utamanya.
Lalu, karya ilmiah itu ditulis atau atas dasar penalaran yang logis. Jadi pemikiran yang disampaikan menurut logika dengan benar dan masuk akal menurut penalaran. Sehingga apa yang ditulis oleh penulis itu sesuai dengan akal sehat manusia. Lalu, tulisan karya ilmiah itu didukung oleh data yang objektif, yaitu data yang teruji kebenarannya secara empiris, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Lalu ada karya ilmiah itu harus berargumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Selanjutnya, karya ilmiah itu harus mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritik. Yang terakhir, ciri-ciri dari karya ilmiah itu, karya ilmiah ditulis secara etis, yaitu sesuai dengan perilaku, asas, atau etika yang disepakati secara umum. Selanjutnya, next mungkin ada tahapan umum penulisan karya ilmiah. Di sini ada 3 tahapan umum penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan ini di dalamnya terdapat 3 pokok yang harus dilewati, yaitu yang pertama, menemukan atau menyarankan masalah untuk peneliti. Jadi di sini pengarang menemukan ide-ide yang nantinya dimuat untuk menjadi bahasan topik dan juga rumusan masalah yang ada di dalam karya ilmiah. Yang kedua, ada pengembangan kerangka, di mana pengembangan kerangka berpikir ini dalam bentuk kajian teori. Yang ketiga, ada membuat hipotesis atau asumsi tentatif terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, ada metodologi yang mencakup berbagai teknik yang digunakan dalam akuisisi dan akuisisi data teknik pengukuran, dan juga teknik analisis data. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap penulisan. Setelah pengarang melakukan atau menuangkan ide-ide yang tadinya diberikan, pengarang harus menuliskan karya yang telah disusun tadi. Jadi perwujudan tahap persiapan ini itu ditambah dengan pembahasan yang akan dilakukan selama setelah penulisan itu selesai. Tahap yang terakhir ada tahap penyuntingan. Ketika sudah ditulis oleh pengarang, nantinya akan di cross check apa yang masih kurang dan apa yang masih salah. Jadi ketika ada mungkin kalimat yang kurang benar penyusunannya, pengarang bisa menyunting teks tersebut. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Baik, terima kasih Anin sudah menyampaikan materi tentang ciri-ciri karya ilmiah dan juga tentang tahapan umum penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu tentang maaf, ini agak tidak bisa gimana. Maaf, ini PowerPoint-nya nggak bisa di-skip. Akan kami perbaiki terlebih dahulu. Mungkin Mbak Cindy bisa share screen ulang aja, Mbak. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Mbak Cindy. Materi selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Di sini ada beberapa jenis karya tulis ilmiah, di antaranya yaitu ada artikel, ada karangan, ada kertas kerja, kemudian tesis akhir, dan yang terakhir yaitu artikel sains populer. Yang pertama yaitu tentang artikel. Artikel dari sudut pandang jurnalistik adalah sebuah karya tulis yang berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam bidang karya ilmiah, artikel adalah sesuatu yang dinyatakan sebagai bagian dari suatu terbitan atau buku yang membuat beberapa artikel terkait yang ditulis menurut kaidah penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ini diperoleh dari pemikiran dan penelitian sastra atau dari hasil pengembangan proyek. Kemudian ada sistematika dari artikel ini sendiri. Yang pertama yaitu judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, kemudian yang keenam kerangka teori atau kajian teori, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan penutup berisi kesimpulan dan saran, kemudian yang ke-9 yaitu daftar pustaka. Kemudian yang kedua yaitu tentang karangan. Karangan adalah karangan ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya didasarkan pada data lapangan yang objektif atau empiris, objektif dan empiris. Pekerjaan rumah biasanya disajikan dalam seminar atau sebagai tugas kuliah di depan kelas. Karya mahasiswa biasanya menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa literatur review maupun hasil kuliah lapangan. Artikel yang membahas suatu masalah atau fenomena ditulis secara sistematis. Diikuti juga dengan analisis yang rasional dan objektif. Makalah ditulis untuk mengerjakan tugas terstruktur oleh dosen atau untuk dipresentasikan secara mandiri pada forum ilmiah. Kemudian sistematikanya yaitu ada yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang kertas kerja. Kertas kerja ini pada dasarnya sama dengan kertas kerja umumnya, namun disusun dengan analisis yang lebih dalam dan juga tajam. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam lokakarya dan seminar. Kertas kerja menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan dapat diterima atau ditolak oleh forum ilmiah. Kemudian ada paper. Paper merupakan suatu istilah khusus di kalangan peneliti atau mahasiswa untuk studi dan pekerjaan terkait pelatihan sebelum akhir jenjang studi, diploma, S1, S2, atau S3. Sistem penulisannya sama dengan paper atau artikel, tergantung pedoman universitas masing-masing. Kemudian yang keempat merupakan ada tesis akhir. Tesis akhir adalah naskah ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa pada studi akhir, disertai berisi karya-karya sistematis yang isinya mengungkapkan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang dikemukakan tersebut harus didukung oleh data dan fakta yang bersifat empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung. Penelitian langsung itu seperti pengamatan lapangan maupun percobaan laboratorium yang memerlukan pula sumbangan material berupa pengetahuan,
baru di bidang metode kerja, hukum, dan usul-usulan khusus dalam salah satu bidang atau beberapa disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu ada artikel sains populer. Artikel sains populer ini memiliki pengertian yaitu suatu artikel ilmiah yang ditulis dalam bahasa populer. Artikel ini sering muncul di media, surat kabar, majalah, dan tabloid yang menggunakan bahasa jurnalistik atau media. Berbeda dengan artikel ilmiah, artikel sains populer tidak secara ketat mengikuti artikel penulisan ilmiah. Artikel ilmiah lebih sering ditulis untuk kepentingan umum, disebut sains populer karena tidak ditulis untuk tujuan akademik, tetapi untuk dibawa keluar ke publik melalui media. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah ini ada beberapa ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu penulis dilatih untuk mengembangkan kemampuan membaca efektif karena sebelum menulis artikel ilmiah, mereka terlebih dahulu harus membaca literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang bersangkutan. Gitu. Kemudian penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, kemudian mengambil intinya atau sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Kemudian yang kedua yaitu kemudian manfaat yang kedua yaitu penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu seperti penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian ada juga penulis akan memperoleh keputusan intelektual, dan yang terakhir manfaatnya yaitu penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Baik, materi ini sudah saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas pemaparannya mengenai jenis-jenis artikel dan manfaat penulisan karya ilmiah sendiri. Selain adanya karya ilmiah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, ada juga reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah sendiri merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Selain definisi umum sendiri, terdapat beberapa yang termasuk reproduksi karya ilmiah. Di antaranya ada ringkasan, ikhtisar, sinopsis, kemudian ada resensi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa next, Mbak. Nah, untuk bentuk-bentuk reproduksi karya ilmiah sendiri, seperti yang saya katakan tadi, ada ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dan ikhtisar. Untuk sinopsis dan resensi nanti akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada ringkasan. Next. Ringkasan sendiri adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Fungsi dari ringkasan sendiri untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau sebuah karangan. Terdapat ciri-ciri dari ringkasan. Ciri-ciri dari ringkasan sendiri yang pertama, inti dari teks sendiri tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua,
kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Dan yang terakhir, tujuannya untuk memangkas gagasan. Yang kedua adalah ikhtisar. Next. Kemudian ikhtisar sendiri adalah penulisan pokok-pokok masalah penulisan yang penulisannya tidak harus berurutan, tetapi boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa yang membuat ikhtisar sendiri itu tanpa mengubah tema dari sebuah wacana atau inti dari sebuah bacaan tersebut. Fungsi dari ikhtisar sendiri yaitu sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Untuk cara membuat ikhtisar terdapat beberapa cara. Yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali, setidaknya 2 kali atau lebih. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. Yang terakhir, menulis ikhtisar. Selain adanya fungsi, cara, dan ciri-ciri tersebut, terdapat perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar tersendiri. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar ini terdapat pada proses penyusunan. Mohon maaf sebentar. Perbedaan dari ringkasan dan ikhtisar ini terdapat dalam proses pembuatan ringkasan. Nah, dalam ringkasan sendiri, penulisan itu perlu membaca naskah asli dan untuk membacanya itu tidak cukup sekali saja. Jadi penulis ini disarankan untuk membaca sebuah naskah itu secara berulang-ulang. Kemudian penulis disarankan untuk mengkaji ulang setiap sudut pandang yang berusaha disampaikan pengarang, kemudian disampaikan dengan secara menyeluruh. Tujuannya ini agar mengetahui sudut pandang dari penulis. Kemudian dalam mencatat gagasan utama atau pokok-pokok penting, tulisan ini dijabarkan tanpa harus membuka buku dan membaca setiap halaman penulis. Kemudian dapat menyusun kembali setiap penulisan dengan jelas dan rapi. Mungkin untuk perbedaan dari ringkasan ikhtisar sendiri, itu dulu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Bintang. Ya, sinopsis adalah sinopsis yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu sendiri. Sinopsis ringkasan cerita dari sebuah novel. Jika kalian ingin membuat sinopsis, jangan lupa tentukan dulu tema, latar, alur, dan penokohannya. Tema merupakan gagasan pokok dan pokok cerita. Latar merupakan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 3. Alur merupakan jalan cerita. Penokohan merupakan pelaku cerita. Presensi next. Presensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Tujuan presensi sendiri menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Seorang resensi bertolak dari tujuan untuk membantu para pembaca menentukan perlu tidaknya sebuah buku atau karya sastra dibaca. Penulis resensi juga harus mempertimbangkan kemungkinan selera membaca. Karena pertimbangan penulis resensi juga harus mempertimbangkan kemungkinan selera membaca. Maka sebuah resensi yang dibuat di suatu
majalah tertentu mungkin kita tidak sama dengan resensi pada majalah yang lain. Ada buku yang cocok dibaca oleh anak muda, ada pula yang cocok untuk orang tua. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan juga dapat menentukan selera pembaca. Untuk memberi pertimbangan atau penilaian secara objektif atas sebuah buku atau karya sastra, penulis resensi harus mempertimbangkan dua faktor. Pertama, penulis resensi harus memahami benar tujuan pengarang asli. Kedua, resensi harus menyadari sepenuhnya apa maksud pembuat resensi itu. Tujuan pengarang buku dapat diketahui dengan membaca kata pengantar atau bagian pendahuluan buku. Dengan melihat tujuan dan apa yang dipaparkan dalam buku, penulis resensi akan dapat menilai apakah dengan teks tersebut tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai dengan baik atau belum. Singkatannya, resensi harus memperhatikan kewajiban mana yang harus dipenuhi dalam membuat resensi itu, yaitu kewajiban terhadap para pembaca dan bagaimana penilaian atas buku tersebut, bobot penilaian atau sasaran resensi buku karya sastra. Latar belakang. Satu, latar belakang. Penulisan resensi perlu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca akan latar belakang buku atau karya sastra, mencakup tema, tujuan penulisan, dan deskripsi singkat mengenai buku karya. Kedua, jenis buku atau karya. Pembaca pada umumnya ingin mengetahui sesuatu bila sebuah buku atau karya sastra baru yang diterbitkan. Presensi perlu presensi ini perlu menunjukkan perbedaan persamaan dengan buku yang lain. Tiga, keunggulan buku atau karya sastra. Faktor lain yang digunakan untuk memberikan evaluasi sebagai segi menarik dari buku atau karya sastra yang mengenai resensi. Buku yang menulis di bidang yang sama dapat berbeda. Yang menyebabkan perbedaan nilai dan keunggulan buku. Hal pertama yang harus diperhatikan untuk melihat keunggulan buku atau karya sastra adalah segi organisasi isi. Keempat, nilai buku atau karya sastra. Mengkritik berarti memberikan pertimbangan, menilai dan menunjukkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dengan penuh tanggung jawab. Tugas pokok resensi adalah memberikan sugesti kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya sastra patut dibaca atau ditonton atau tidak. Ia harus melukiskan dasar-dasar dari pendapatnya itu dari kriteria-kriteria yang digunakan. Keempat, sasaran penilaian organisasi isi, bahasa, dan teknik penyajian tidak dapat diterapkan secara mekanis. Kayak tinjauan pustaka. Suatu penelitian atau karya ilmiah tidak berangkat dari kekosongan tetapi didasarkan atas hasil-hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya. D. Kajian teori. Kajian teori sering disamakan dengan landasan teori. Kedua hal tersebut pada hakikatnya hanya merupakan perbedaan istilah namun dapat dalam kenyataan memiliki persamaan fungsi. Kajian teori mengacu pada proses melakukan kajian terhadap satu atau beberapa teori. Kerangka berpikir. Kajian berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Dalam alur kerja tersebut, tindaknya terlihat kedudukan dan fungsi landasan teoritis serta langkah-langkah penelitian. Untuk mendapatkan sebuah kerangka berpikir akan suatu hal,
bukan suatu yang mudah, diperlukan suatu pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan hanya dari fakta yang dapat tertindak atau hanya dari sekedar informasi-informasi yang terpenggal. Terima kasih dari saya kembalikan ke Bariska. Baik, untuk pemaparan dari kelompok 8 mengenai karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah cukup sekian. Mungkin apabila banyak kurangnya mohon maaf. Untuk pertanyaan dan segala saran nanti kita lanjut di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.